Terus ada lagi nih Kak, dari Kak Stephen ya. Kalau mau memulai main boneka panggung, kalau mulai percakapan boneka, apakah spontan atau disusun atau dibuat skenario-nya dulu? Bahasa yang pas buat anak-anak bagaimana? Katanya. Makasih. Iya, ya itu rata-rata banyak. Kak Steven udah pernah main boneka loh, ya? Mungkin kalau Rani kenal? Eh, enggak deh, belum Enggak ya, tahu. oke. Enggak. Eh, biasanya sih kalau di pelatihan kami suka bilang ke teman-teman peserta, Mm-mm. eh, pada saat awal itu kalau memang misalnya belum nyaman dengan penulisan naskah, Mm-mm. lalu penyusunan kalimat, Mm-mm. lebih baik sih minta orang yang udah biasa bikin itu, mungkin orang teater atau orang drama, untuk Mm-mm. bikinin. Mm-mm. Jadi nggak pusing, karena ada beberapa gereja ya, karena denominasi kan beda-beda, ajaran beda-beda. Pengalaman Kak Doni dan tim itu Mm-mm. kunjungan pelayanan gereja-gereja, banyak gereja yang punya aturan yang ketat banget soal naskah dan pengkalimatan kata-kata yang keluar dari mulut boneka. Mm-mm. Jadi biasanya tim panggung boneka bikin naskah, itu dimasukin ke pendeta atau ke hamba Tuhan, ke koordinator sekolah Mm-mm. minggu. Biasanya itu kemudian banyak yang dicoret-coret. Ini nggak boleh. Ini coba joknya diganti. Ini kata-katanya coba dibikin lebih baku supaya bisa masuk lebih baik ke anak-anak sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Itu ada gereja-gereja yang kayak gitu. Nah, jadi kalau ditanya Mm-mm. bagaimana bentuk naskah yang sesuai, pengkalimatannya itu spontan atau disusun dulu, tergantung kultur gerejamu. Kalau gerejamu benar-benar percaya sama tim panggung bonekanya dan nggak bukan tipe yang akan ngutak-ngutik, ya silakan bikin yang sesuai dengan kenyamanan dari tim panggung boneka ya. Mau joknya gimana, mau masukin hal-hal yang tren misalnya, oh ada tiktokannya gitu. Mm-mm. Nah, tapi ada beberapa gereja yang sensitif. Jadi kalau nggak mau repot sih, ya lebih baik minta aja nih misalnya majelis atau penatua gereja yang punya pengalaman di sekolah minggu, biasa nulis naskah drama, ya suruh dia aja bikin. Mm. Oke, oke. Gitu. Oke. Tapi memang berarti harus kalau kita mau main panggung boneka berarti memang harus ada naskah ya Kak, nggak bisa asal nembak gitu atau gimana nih? Ya itu balik lagi kultur. Kalau ada Hmm. yang ada yang gini ya, ini saya cerita benar-benar pengalaman real yang kami alami. Saya main di gereja, keliling gereja berbagai denominasi, itu ada beberapa gereja, nggak semua gereja, yang Hmm. 1 bulan sebelum saya tampil di sana, itu naskah saya diminta. Hmm. Maunya sih saya jawab gini, saya nggak bikin naskah. Mm-mm. Tapi itu mindset mereka berbeda. Mindset mereka, kamu mau bawain firman, kamu mau naik mimbar, kamu harus punya. Sampai pendetanya juga mungkin di gereja itu pakai naskah. Mm-mm. Jadi kita perlu hormati. Nah, tergantung Kak Steven dan teman-teman peserta lain ini akan mainnya di mana. Kalau lebih banyak main di rumah sendiri atau di gereja sendiri itu jauh lebih aman karena kamu tahu kulturnya, kamu tahu hamba Ya. Tuhanmu bagaimana, kamu tahu kata-kata yang boleh, sapaan yang pas, bercandaan yang nggak pantas di sana apa gitu. Tapi kalau kamu akan kelilingan ke gereja cabang, katakanlah GBI PPL kan punya 8 sampai 9 cabang mungkin. Mm-mm. Nah, tiap cabang kan juga mungkin berbeda karakternya. Anak-anaknya berbeda, penatuannya juga berbeda. Mm-mm. Jadi itu juga tantangan. Jadi setiap kali ke cabang lain harus tahu di sana bagaimana mengenai uh, pengkalimatan yang boleh dan tidak boleh. Mm-mm. Oke, Kalau Kak oke. Doni pribadi, saya suka nggak pakai naskah. Jadi saya suka write Langsung up, ya. bagian besar ya saya sampaikan dengan improv bersama teman-teman saya gitu. Mm-mm. Tapi Ya. karena kami masuk interdenominasi dan teman-teman di sini kan juga dari berbagai gereja. Jadi nggak ada Mm-mm. formula yang saklek harus pakai naskah atau tidak. Itu Mm. tergantung kultur gerejamu dan Oke. kenyamanan kamu. Kalau kamu pinginnya nggak pakai naskah, tapi majelismu selalu minta naskah. Masa kamu mau berantem? Ya kapan jalannya kamu bonekanya? Lebih baik udah Ya. ikutin aja, nggak apa-apa. Ya, gitu ya. Jadi tergantung ya, tergantung kulturnya untuk skenario dan naskah itu ya. Kak Hmm. Stephen, semoga menjawab ya jawabannya ya. Oke, ada lagi nih Kak Donia.
Ya. Katanya gini, oh tadi kayaknya udah jawab deh. Kalau tangan kadang-kadang suka lost control sehingga boneka terlalu dongak ke atas gitu, gimana kontrolnya katanya. Kalau bonekanya Iya jadi betul, kayak ke atas ya. betul betul. Sebentar ya, saya ambil sesuatu. Tunggu ya teman-teman yang lain boleh kalau mau nanya ya. Jadi ini kita suka pakai boneka kecil ini, namanya finger top untuk latihan boneka. Jadi misalnya teman-teman Nah, nggak punya boneka, sebetulnya bisa beli atau mungkin kalau mau bikin sendiri juga boleh dari bola-bolaan dikasih mata ya. Lalu disisipin di jari untuk latihan kontak mata ke kamera. Kalau misalnya di rumah, kalau ada anak-anak di rumah bisa latihan langsung kontak mata ke anak-anak. Nah, gimana kontrol tangan? Kalau tangan katanya bonekanya suka lihat ke atas ya? iya, dongak-dongak ke atas gitu. Ya betul. Saya udah kelilingan gereja sampai acara panggung boneka di TV pun itu saya suka lihat pemainnya paling banyak itu main itu melihat surga. Jadi begini. Iya. Nah, Iya. tapi tadi saya udah kasih tahu anak-anak nggak ada di balkon. Anak-anak rata-rata duduknya di kursi kecil atau bahkan di karpet. Jadi kamu harus benar-benar lihat ke bawah. Nah, ini bukan posisi yang nyaman buat jari kamu, pegel banget gitu. Itu yang pertama. Jadi kamu harus taruh di pikiran bahwa anak-anak bukan di atas, bukan di depan, tapi di bawah. Nah, lalu yang kedua, kenapa boneka itu suka lihat ke atas? Karena mungkin kurang menguasai teknik pengucapan kalimat dengan boneka. Jadi kalau di boneka, saat menggunakan boneka jenis apapun, ketika membuka mulut hanya jempolnya saja yang bergerak. 4 jari yang atas tetap seperti ini, tegak lurus ke depan atau ke bawah. Jadi ketika bergerak hanya gerakan jempolnya. Saya contohkan ya, misalnya saya mau ngomong halo apa kabar. Halo apa kabar itu ada beberapa suku kata. Ha, lo, apa, kabar. Ada 6. Berarti saya akan buka jempol saya sebanyak 6 kali. Seperti ini. Ha, lo, a, pa, kabar. Kalau dari depan, ha, lo, a, pa, kabar. Nah, mata ini saya sengaja turunkan karena kalau main benar kan biasanya anak-anak di bawah. Tapi kalau handphone agak enak. Tinggal nyesuaiin aja handphonenya. Kalau kamu mau tegak lurus, handphonenya dinaikin dikit. Jadi pas seperti ini. Nah, biasanya orang-orang itu bonekanya lihat ke atas karena dia gerakin 4 jari. Jadi seperti ini. Ha, lo, a, pa, kabar. Nah, jelas bonekanya, matanya akan terus lihat surga. Ke atas. Jadi kalau mau gampang sih, bayangin aja, boneka itu harus mirip manusia. Kayak Kak Doni lagi sampaikan IG live seperti ini, saya kan nggak mungkin sapa teman-teman, halo teman-teman, saya ngomongnya gini, halo teman-teman, gimana semuanya, mengerti tidak? Nah, saat saya bicara kan hanya mulut bagian bawah saja yang bergerak seperti ini. Nah, boneka juga sama, jadi kakak-kakak cukup gerakan jempol bagian bawahnya. Oke. Awalnya susah sekali karena paling gampang gerakin atas. 4, iya betul. Betul. Oke kalau gitu. Ini dapat pertanyaan dari Kak Andre, kejawab ya Kak Andre ya. Lanjut nih dari Kalisa lagi. Kak, bagaimana kalau boneka itu sedang bicara dengan boneka lain? Berarti kontak ke adik kurang dong. Oh, kalau ada lawan boneka lain ya Kak, gimana nih? Jadi kontak ke anak-anak kurang dong. Iya, kalau untuk konteks di depan kamera ya, ini pasti agak berbeda karena kebetulan selama pandemi kami bikin banyak konten video untuk gereja-gereja. Nah, biasanya kalau di depan kamera, saran saya misalnya punya 2 boneka, sedang bicara seperti ini, Oke, misalnya ada 2 boneka bicara seperti ini,
Paling bagus ketika bicara bonekanya saling berhadapan. Tapi anak-anak akan ngerasa dicuekin, Mm-mm. terutama pada saat itu berupa video. Karena video itu kan tayangan instan, jadi sedetik pun dicuekin, anak-anak udah tinggal, udah pergi. Mm-mm. Sama seperti IG Live gini, kalau saya nggak menarik dikit, langsung orang live. Mm-mm. Nah, jadi saran saya kalau main boneka lebih dari satu, misalnya 2, 3, 4, di tayangan video, walaupun kamu mau sapa bonekamu, jangan benar-benar 180 derajat seperti ini. Tapi usahakan ada sedikit titik mata yang masih kejangkau kamera. Lalu say hello, oh halo Larry. Lalu kemudian balik lagi supaya matanya balik lagi keliatin anak-anak. Hmm. Oke, oke. Karena orang rata-rata nggak mau dicuekin. Ya. Oke, itu tipsnya ya. Ada lagi dari teman-teman lain, silakan. Oke. Oke. Oke, tipsnya jadi tetap ada kontak dari boneka ya. Jadi ke anak-anak walaupun mereka bonekanya 2 gitu ya. Iya, terus jangan 180 derajat, jangan terlalu ngadep begini. Mungkin agak sedikit miring. Jadi ada Oke. titik Ya. hitam atau pupil mata boneka yang masih bisa kejangkau kamera. Mungkin agak sedikit miring. Jadi ada titik hitam atau pupil mata boneka yang masih bisa kejangkau. Oke. Kalisa menjawab ya. Ini pertanyaan dari Kalisa ya.